Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel untuk restorasi bit karbu tahap ketiga, yaitu perbaikan rem depan dan komstir. Pertama kita buka dulu baut pengikat tuas rem. Nah, di sini akan kelihatan bahwa karetnya sudah pada pecah dan ini potensi bocor minyak rem dari sini. Selanjutnya kita buka penutup wadah minyak rem. Di sini ada dua skrup pengikat. Kemudian kita perhatikan di sini memang sudah berkurang banyak. Selanjutnya kita sedot minyak rem yang tersisa supaya tidak tercecer dengan penyuntik. Kemudian kita buka bagian yang terhubung dengan hose atau selang rem. Ini kita lap dan kita tutup supaya olinya atau minyak remnya tidak kemana-mana. Selanjutnya kita keluarkan as master remnya, kita bisa ketok. Sebenarnya ini nanti akan membuat jebol dari ring penahannya, tapi nggak apa-apa karena nanti kita akan ganti dengan yang baru. Nah, ini seperti ini kondisinya. Kemudian kita bersihkan dan ini silnya harus kita keluarkan. Ini bisa dengan obeng perlahan supaya tidak membuat cacat sekeliling sil. Ini kita bersihkan sampai dengan bersih kotoran maupun karatnya. Selanjutnya kita bisa buka spi pengunci dengan tang khusus. Nah, ini kita lihat penguncinya sudah bisa kita lepas. Selanjutnya ringnya kita lepas juga. Nah, ini seperti ini, ringnya sudah bengkok. Nah, kita bersihkan kembali. Dan ini penggantinya kita gunakan original AHM. Nah, ini kita rakit terlebih dahulu sebelum kita pasang. Nah, ini karetnya kita masukkan saja seperti ini, kemudian springnya kita pasang dan ini kita langsung bisa dorong sampai dengan masuk. Setelah itu kita pasang ring dan penguncinya. Nah, kemudian kita pasang selang remnya dan ini harus diperhatikan karena di sini ada spring yang berfungsi sebagai gasket supaya tidak bocor. Di sini ada dua, kita pasang dan kita kencangkan. Setelah itu kita pasang kembali tuas rem dengan baut pengikat. Nah, ini menggunakan kunci 10 untuk mengencangkannya seperti ini. Setelah kencang kita akan coba tes ada suatu atau tidak. Nah, kemudian kita kasih baut pengunci yaitu baut 10. Kemudian kita isi bak minyak remnya dengan minyak rem seperti ini sampai dengan penuh. Kita coba mainkan tuas remnya. Kalau dia turun kita tambah lagi dan kita akan buang angin dengan cara membuang minyak rem, kemudian nanti kita tambah kembali. Dan kita buka dulu baut pengunci di bawahnya, kemudian kita kasih selang dan tempat pembuangan. Nah, ini kita kendurkan dulu, kemudian kita mainkan tuas rem yang di atas. Kalau nanti dia ini sudah keluar ke bawah, kemudian kita tambah lagi ini sampai dengan dia kosong atau berkurang banyak, kemudian kita tambah lagi. Setelah itu kita kencangkan. Kita kencangkan baut penguncinya, kemudian kita coba sekali lagi dan kita penuhi minyak remnya sampai dengan level upper dan kita tutup bak minyak rem ini.
Kemudian juga kita bersihkan supaya bersih, karena minyak rem ini sifatnya bisa mengerus cat. Dan kita pasang skrup penguncinya. Biasanya setelah skrup pengunci dipasang, kanan kirinya akan keluar minyak rem yang tersisa dan kita bersihkan. Selanjutnya bisa kita lakukan pengujian. Pertama kita lihat apakah dia bebas atau enggak. Ternyata oke, kemudian berfungsi remnya seperti ini. Kita bisa lanjutkan dengan membuka stang untuk memperbaiki komstir. Nah, sebelum itu kita buka bracket-bracket pengikat dari selang rem supaya nanti tidak mengganggu saat kita perbaiki. Ini kita coba kita angkat, ternyata masih banyak tersangkut. Nah, sangkutan ini kita bebaskan, kayak kabel speedometer, kemudian ada kabel rem juga kita bebaskan supaya ini bisa kita taruh di sini. Oke, kita lanjut buka pengunci komstir. Di sini cukup keras, tidak bisa langsung kita buka. Nah, ini tekniknya dengan mengencangkan komstir searah dengan jarum jam sedikit. Nah, ini setelah kendur nanti kita baru bisa buka baut pengunci yang atas seperti ini. Langsung mudah dibuka. Kita buka terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa kendorkan pengunci komstir seperti ini sampai dia terbebas. Ini kita bantu angkat supaya bisa dengan mudah. Kalau kita lihat ini komstir bagian atasnya masih cukup baik ya, tidak perlu dilakukan penggantian. Ini mungkin nanti kita akan ganti pelornya saja, karena sudah cukup lama sepertinya ini tidak dilakukan pembongkaran. Ini pelor-pelornya kita hilangkan dan kita bersihkan. Untuk melanjutkan membuka komstir ini, kita terlebih dahulu harus membuka rodanya kita buka terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa lanjutkan menurunkan, kemudian kita bersihkan komstir yang ada di frame atau di rangka. Kita bersihkan semua dan memastikan apakah komstirnya masih cukup bagus atau jalur bearing atau jalur laharnya masih bagus. Ini kita coba cek kondisinya. Setelah dibersihkan nih, kondisinya masih cukup bagus. Ini juga hanya kotor saja. Kita bisa lanjutkan pembersihannya. Dan sebelum memasang lahar atau bearing, kita kasih grease atau gemuk dulu di semua bagian yang akan kita pasang lahar, supaya laharnya bisa menempel dengan baik. Seperti ini kita satu persatu kita pasang dan kita urutkan supaya nanti laharnya bisa full di bagian ini. Setelah pemasangan bola-bola lahar selesai, kita tutup dengan grease supaya bagian atas ini juga terkena grease dan nanti bisa berfungsi baik. Sebelumnya kita siapkan untuk dipasang, karena bagian atas ini harus kita pasang terlebih dahulu bola-bola bearingnya atau pelornya. Nah, sebelumnya seperti di bawah kita pasang atau kita aplikasi grease dulu.
Kemudian satu persatu bola bearingnya kita susun. Setelah bola-bolanya terpasang semua, kita tutup dengan grease lagi atau gemuk. Nah, ini grease yang kita gunakan AHEM grease untuk CVT high temp. Ini kita pasang, dan kita pasang komstir yang di atas, kemudian kita ikat. Nah, ini kita kencangkan terlebih dahulu secara maksimal atau berlebih, agak seret memang. Nah, setelah itu kita pasang pengunci di bagian atas. Nah, penguncinya kita akan kencangkan terlebih dahulu seperti ini. Setelah agak kencang, dan bagian bawahnya atau pengikat komstirnya kita kendorkan supaya ini bisa mengunci sampai dengan stang ini atau bagian ini ringan untuk diputar ke kanan dan ke kiri. Ini kurang sedikit, nah kita kendorkan lagi seperti ini. Selesai sudah. Kemudian kita bisa lanjut pemasangan stangnya. Kita langsung pasang seperti ini, dan dipaskan lubang stang dengan lubang dari komstir. Kita ikat dengan satu baut, kemudian kita kencangkan seperti ini. Kemudian kita pastikan posisinya, baru kita kencangkan secara full. Kita lanjut untuk pengecekan kaliper, di mana di situ ada kampas rem. Kita buka, kemudian kita buka baut pengikat untuk kampas rem seperti ini, dan kita akan lihat seperti apa kondisi kampas remnya. Nah, sepertinya kampas remnya sudah cukup tipis ya. Nah, sebelum lanjut, kita buka dulu pengikatnya supaya nanti pembersihannya bisa sempurna. Nah, ini bagian yang bergerak kita lepas dulu, kemudian kita lanjut bersihkan. Bagian slidingnya sebelum kita pasang, kita bersihkan dulu supaya kotoran dari grease yang lama bersih. Nah, ini kita kira-kira cocokkan, kemudian kasih grease atau gemuk supaya pergerakannya nanti lancar, bisa bergerak maju mundur. Dilanjutkan dengan memasangnya kembali, dan sealnya kita rapikan. Nah, ini untuk kampas rem kita sudah beli dan cocokkan. Memang kampas rem yang asli sudah banyak berkurang, kita ganti dengan yang baru. Masangnya seperti ini. Sebelumnya besi klipnya juga harus kita pasang, dan ini pengunci untuk kampasnya kita bersihkan dulu, kita kasih grease supaya nanti pergerakannya bisa mulus. Setelah baut pengunci kampas rem selesai, kita pasang kembali di absorber seperti ini dengan dua baut pengunci dengan menggunakan kunci bintang. Demikian sharing dari kami untuk restorasi tahap ketiga Beat Karbu. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.